Ketika kairos Tuhan itu ada dan berjumpa dengan kronos saudara, terjadilah pemulihan segala sesuatu. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru bilang gini kan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kristus itu harus tinggal di sorga. Gimana caranya kamu dipulihkan? Cuma satu, kamu harus kerjasama dengan Roh Kudus. Kamu gak bisa gini, Tuhan bless me, berkati aku, gak bisa. Makanya Paulus bilang, kamu ini adalah kawan sekerja, ada kerjasama. Mental kekristenanmu gak boleh lagi mental anak-anak. Mental kekristenanmu harus mental yang dewasa, rekan sekerja dengan Roh Kudus. Roh Kudus bilang, maju. Roh Kudus bilang, ke kanan. Harus kerjasama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang jangan, yang jangan dilakukan, jatuh kamu pasti. Udah selesai. Betul? Kamu jatuh. Makanya Wahyu 21 bilang, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya dari Alfa dan Omega itu sudah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus, ingat tuh. Orang yang haus, orang yang ada di dalam relnya Tuhan. Kalau kamu nggak haus, nggak akan bisa. Hanya orang yang haus yang akan diberi minum dengan cuma-cuma. Oh my God. That's law. Ini hukum. Kamu nggak bisa minta cuma-cuma. Nggak bisa. Kalau kamu nggak haus, nggak bisa. Kalau kamu datang kepada Tuhan tanpa dengan kerinduan, Tuhan nggak akan bisa memberikan kelegaan. Betul nggak? Yesus kan bilang, datanglah kepadaku, mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. So gini, jangan minta blessing, jangan minta berkat kalau datang sama Tuhan. Ada kata, datanglah kepadaku. Oh my God, itu kan datang dengan kerinduan. Kamu datang nangis cuma minta berkat, repot sudah. Kristen, sorry. Kristen saudara, cuma segini. Nggak bisa. Dewasa itu gini, Bapak, forgive me, ampuni aku. Mulai hari ini, aku nggak mau melakukan itu lagi. Mulai hari ini, aku akan berjalan terus sama Tuhan. Apapun yang Roh Kudus ingatkan, aku akan berusaha untuk mentaati. Itu dewasa rohani. Amin. Makanya orang yang haus, orang yang mau, orang yang rindu dipulihkan akan datang kepada Dia. It's not about blessing. Ini bukan soal berkat. Saudara pasti diberkati. Hidupmu pasti diberkati selama kamu di dalam relnya Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sudah di dalam hatimu. Amin. So saudara harus benar-benar mengerti ini. Tuhan mau saudara dipulihkan, amin. Tuhan mau saudara dipulihkan. Tuhan mau saudara bawa lari. Tuhan mau bawa saudara lari. Sudah gak bisa lagi saudara. Saudara cuma mengikuti pola kekristenan yang ada di dalam dunia ini. Saudara gak bisa. Sekali lagi, kekristenanmu gak bisa nyelamatin kamu. Tanamkan ini baik-baik. Kekristenanmu gak bisa nyelamatin kamu. Yang bisa ketika kamu datang haus, Tuhan akan memberi air dan mata air kehidupan. Pak, saya udah Kristen sampai 50 tahun, gak bisa nyelamatin kamu. So gini, jangan buang-buang waktu. Betul? Jangan buang-buang waktu. Kalau mau hidup sungguh-sungguh, hiduplah sungguh-sungguh. Kalau mau saudara mau dipulihkan, keraslah dengan dagingmu sendiri, keras. Saudara harus kerasi dagingmu sendiri. Saya ada kesaksian sedikit. Ada orang
dulu di Jawa Timur. Orang ini ya bisa dikatakan hamba Tuhan. Dia jatuh, saudara, dalam dosa perselingkuhan. Dia jatuh. Suatu kali dia dibawa, dia didoain di salah satu gereja di Surabaya. Doain, banyak lilin, banyak perjamuan kudus. Ayo, angkatlah minyak. Angkatlah minyak apa? Angkatlah roti dan anggur. Perjamuan kudus. Sampai dibawa ke ruangan khusus. Ada ruangan khusus pelepasan. Oh my God. Ruangan khusus pelepasan, dibawa ke situ. Manifestasi secara jasmani, muntah-muntah. Saudara tahu nggak? Minyak sampai ditumpah-tumpahkan sampai glowing, saudara. Sampai glowing, minyak semua, sampai muntah-muntah minyak. Pelepasan saya lihat sendiri. Pelepasan ada yang jadi apa ya? Ada yang jadi roh harimau lah atau apalah itulah pokoknya. Pelepasan minyak berapa tuh sampai dituangin semua ke seluruh badannya dia, dilepaskan. Banyak majelis dan hamba batuan dibelikan gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang di dalam hati saya ini, belum. Saya wah, gimana nih caranya ngomong dengan para hamba Tuhan ini, gimana cara ngomongnya? Sedangkan Roh Kudus mengintervensi. Belum. Wah, saya tahu nih, ini nggak akan berhasil. Dalam nama Yesus, minyak, kurang lagi minyaknya, udah, ayo kurang lagi sampai kerampas, saudara. Kurang lagi minyak lagi semua. Yang jelantah semuanya dituangin semua. Semuanya. Saudara sampai mukanya glowing, sampai licin semua, rambutnya sampai minyak semua, basah semua minyak kurang. Guling-guling muntah-muntah. Setelah selesai, itu Roh Kudus bilang, baru saya bilang, Tuhan, pada waktu itu sudah lama, saya masih belum berani ngomong kepada hamba Tuhan ini. Saya bilang, seandainya mereka tahu. Tiba-tiba saudara, udah selesai nih ya. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tiba-tiba, udah selesai nih, ganti baju orangnya. Baju, turun di lift. Udah ya, pulang ya. Turun di lift. Dia WhatsApp, sayang, aku habis ibadah. WhatsApp selingkuhannya. Pertanyaan saya ini bukan merendahkan kamu, pelepasan aku enggak. Yesus bilang, jikalau kamu mengetahui kebenaran akan kamu pelepasan kek, kamu apa kek. So ini, saya mau kasih tahu saudara ya, iblis bisa mempermainkanmu di situ. Iblis lebih tahu timeline. Iblis lebih tahu waktu Tuhan. Yesus di Gerasa, iblis gini, aku legion. Mau apakah engkau kepadaku? Karena waktumu belum tiba. Gereja Tuhan gak tahu waktu Tuhan masalahnya. Gimana gereja umat Tuhan dipulihkan? Waktunya Tuhan aja gak pernah tahu. Bayangin, dengan mata kepala saya sendiri, pelepasan di mana-mana. So, nggak akan bisa, karena kebenaran nggak dibukain, selubungnya masih ada. Kamu kan jatuh lagi, doa pelepasan jatuh lagi. Halo? Bukan hamba Tuhannya yang kurang dahsyat, bukan, salah. Karena dia nggak ada di dalam kebenaran, maka kebenaran nggak bisa memerdekakan orang ini. Kurang dahsyat apa dengan mata kepala saya di dalam nama Yesus? Ngomong nama Yesus buat pelepasan. Saya nggak mengecilkan pelepasan, saudara. Tapi gini, setelah pelepasan, kalau kamu nggak memuridkan, Alkitab mencatat, ada di ayat ini, setelah roh jahat itu keluar dari rumah, bersih ya, betul ya? Kalau nggak dimuridkan, akan datang lagi bawa teman-temannya, punya 7 kali lipat mainkan. Bayangin di parkiran cepet-cepetnya WA lagi. Sorry aku gak bisa WhatsApp karena aku habis ibadah. Bukan istrinya, selingkuhannya.
habis pelepasan, habis minyak urapan bayang, habis perjamuan kudus, di mana hadirat Tuhan? Pertanyaan saya,